Shalom, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam ibadah GP untuk sore hari ini, Sabtu 6 Juni 2020. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan membacakan firman-Mu untuk sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita untuk sore hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan demikian. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, merenungkannya, dan membawanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Selamat sore adik-adik terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kekristenan memang sangat mementingkan aspek rohani. Namun hal ini tidak membuat kekristenan mengabaikan moralitas. Orang yang kekristenannya sehat akan menghasilkan kelakuan dan kehidupan dan mencerminkan kesucian Kristus dan menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Sebagian orang mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen itu seperti Alkitab yang terbuka, di mana semua orang bisa melihat dan membacanya. Nah, itu sebabnya diperlukan kedisiplinan hidup dalam bergereja. Karena disiplin hidup akan menentukan kehidupan internal dan eksternal seorang Kristen. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Saat kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Ia datang seperti pencuri di malam hari. Kita akan mendengar bunyi sangkakala Allah yang menandai saat kedatangannya. Tetapi waktunya tidak diketahui. Apakah waktu pagi, apakah waktu siang, ataupun malam, apakah di saat terang, ataupun di saat gelap, apakah pada masa damai atau masa perang, tidak seorang pun yang tahu. Jika demikian, maka kita tidak perlu menghitung-hitung hari dan waktu, atau mereka-reka angka untuk menentukan saat kedatangan Tuhan Yesus.
Kita tidak perlu berspekulasi bahwa Tuhan Yesus masih lama datang. Para pendosa jangan beranggapan bahwa Tuhan Yesus masih lama datang sehingga mereka masih mau terus berbuat dosa, berbuat kesalahan, juga mencemari hidup mereka. Rasul Paulus menasihati jemaat dan juga kita semua saat ini agar kita berjaga-jaga. Artinya kita mesti mengevaluasi diri kita, memeriksa diri kita, hati kita, pikiran kita, tutur kata kita, dan seluruh aktivitas sehari-hari. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Disinilah identitas sebagai anak-anak terang dan siang ditonjolkan. Baik siang maupun malam, saat tidur maupun bangun, saat beraktivitas, saat kita melakukan kegiatan, kita selalu perlengkapi diri kita dengan baju sirah iman dan ketopong pengharapan. Berbeda dari identitas orang-orang malam atau anak-anak kegelapan yang tidur pada waktu siang dan mabuk pada waktu malam tanpa perlengkapan diri. Akibatnya ketika waktu Tuhan datang tiba-tiba, mereka semua akan binasa. Allah tidak ingin kita ditimpa murka dan binasa pada waktu kedatangan Dia kembali. Ia mau kita yang beriman kepadanya, besar kecil, tua muda, kaya miskin, memperoleh keselamatan dan hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Sebab Ia telah mati dan bangkit untuk menjamin keselamatan kita. Oleh karena itu, berjaga-jagalah dan berdoalah, serta saling menguatkan dan membangun dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita menjadi pemuda-pemudi yang membawa pengharapan, yang membawa damai, dan membawa contoh teladan yang baik bagi adik-adik kita, juga saudara-saudara kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Mari menjadi pemuda-pemudi yang menonjolkan kebaikan, juga mencerminkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan sapaan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, kaum pemuda-pemudi, menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, anak-anak yang menonjolkan kasih Kristus dalam perilaku mereka sehari-hari, di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, berkatilah negeri kami tercinta ini, berkatilah juga pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai yang ke pelosok. Ya Tuhan, memimpin mereka dalam menjalani tugas mereka sebagai pemimpin dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk virus corona yang melanda bumi ini ya Tuhan, tetap Kau jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lindungi mereka dengan kuasa kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Berkati para gembala, para pendeta, para presbiter, juga para pekerja, pegawai, para koster, juga para satpam. Kau berkati juga anak-anak-Mu, juga jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kau tetap jaga mereka, kuatkan mereka, beri mereka pengharapan dan kekuatan, juga kesembuhan. Berkatilah juga anak-anak-Mu ini ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka mencari pasangan hidup. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam segala perkara